Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Tantowi Yahya. Di sini saya akan menjelaskan konsep psikologi tentang manusia, meliputi psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Nah, yang pertama, psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Dalam psikoanalisis ini ada insting dominan pada kepribadian manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu eros, insting reproduktif, dan thanatos, insting destruktif. Eros adalah Eros dan Thanatos. Nah, Eros ini tentang segala hal yang memberikan kenikmatan seperti seks, sementara Thanatos itu sendiri lebih cenderung untuk merusak diri sendiri seperti membenci orang lain, agresi, menyakiti diri sendiri, bahkan sampai melakukan bunuh diri. Nah, seks dan agresi ini merupakan motivator yang kuat pada perilaku manusia, seperti yang dikatakan Freud, salah satu tokoh psikologi. Dan pada awalnya, psikoanalisis ini digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan psikis atau syaraf. Namun, salah satu tokoh psikologi menyimpulkan bahwasannya psikoanalisis merupakan teori tentang kesadaran manusia, dan teori tentang kesadaran manusia itu sendiri terdiri dari 3 subsistem, yaitu id, superego, ego. Nah, kalau id memiliki sebuah prinsip, yaitu kesenangan. Kalau superego ini muncul dari hati nurani untuk mengendalikan id, dan dua hal ini terjadi pada alam bawah sadar. Dan disitulah ego muncul sebagai sebuah bridge, jembatan antara kedua teori ini untuk menyadarkan manusia dengan realita. Perbedaan dengan teori sebelumnya, superego dilakukan dalam kondisi sadar. Kira-kira seperti itu penjelasan dari teori psikoanalisis. Yang kedua, behaviorisme. Teori ini menjelaskan tentang perubahan tingkah laku. Behavioris ini yang hanya menganalisis perilaku yang tampak saja. Pikiran dan perasaan bukan penyebab perilaku dari masa lalu. Seluruh perilaku manusia, kepribadian, dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indrawi. Ini berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia, dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam membentuk perilaku manusia karena mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Jadi contoh dari behaviorisme ini agar kita lebih dapat paham seperti adanya tekanan dari lingkungan rumah yang terlalu berlebihan akan membuat seseorang tersebut mencari jalan kesenangan sendiri, sehingga ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak itu sendiri. Karena lingkungan adalah faktor pendukung perkembangan psikologi manusia. Lingkungan yang kondusif serta jauh dari sifat-sifat yang negatif, maka akan menciptakan manusia yang memiliki kecerdasan dan perkembangan yang maksimal. Nah, yang ketiga, kognitif. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif terhadap lingkungan. Nah, menurut Susanto, teori ini diartikan sebagai proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan, intelijensi, yang menandakan seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Nah, pembelajaran kognitif yang diterapkan pada anak harus diajarkan melalui bahasa sehari-hari. Nah,
Hal tersebut dimaksudkan agar anak dapat memahami konsep menjadi sesuatu yang konkret dan nyata. Anak pun harus diberi pemahaman melalui peragaan langsung yang pembelajaran lebih bermakna. Nah, yang keempat, humanisme. Dalam teori humanisme lebih melihat dari sisi perkembangan manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Nah, menurut Yusuf, teori ini dapat diartikan sebagai orientasi bersifat teoritis yang menekankan kepada keunikan kualitas manusia, khususnya berhubungan dengan kehendak bebas dan potensi untuk mengembangkan diri, mengisi kekurangan psikoanalisis dan behaviorisme yang tidak bisa menjelaskan aspek eksistensi manusia seperti cinta, kreativitas, nilai makna, dan pertumbuhan pribadi, karena manusia memang mempunyai dorongan bawaan untuk mengembangkan diri manusia. Nah, manusia mempunyai kebebasan untuk merancang dan mengembangkan tingkah lakunya dan bukan diatur sepenuhnya oleh lingkungan. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengolahan informasi dalam komunikasi interpersonal, meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Ya, sensasi. Sensasi adalah penerimaan rangsangan yang ditujukan untuk alat indera kita yang masih belum bisa diberi makna. Menurut Benjamin B. Wallman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Proses sensasi sendiri adalah stimulus organisme respon. Sensasi juga sebagai aspek kesadaran sederhana oleh indera seperti temperatur tinggi, warna-warna, rasa nikmat, dan lainnya. Sensasi ini juga dianggap sebagai puncak kesadaran objek yang spontan. Terdapat 5 indera dalam diri kita, yakni indera penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, dan pembau, mencium. Nah, yang B, persepsi. Ini adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang kita peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan sebuah pesan. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Menurut David Grant Richard S. Crutchfield, disebut dengan faktor fungsional dan faktor struktural. Dan ada faktor lain yang harus diperhatikan. Nah, perhatian dalam proses mental ketika stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lain melemah. Kemudian faktor fungsional adalah berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu, dan hal-hal yang lain, termasuk apa yang disebut sebagai faktor personal dan faktor struktural, hanya semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Contohnya, rasa cemas ialah bentuk dari rasa kekhawatiran pada sesuatu yang tidak jelas karena sulit untuk digambarkan secara konkret. Nah, sensasi yang diterima seseorang juga biasanya muncul setelah seseorang merasakan sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga dirinya merasa terancam. Nah, situasi ini membuat persepsi muncul dalam bentuk rasa kecemasan, seperti itu. Nah, C. Memori. Pengertian memori menurut Chaplin yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu. Keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali dengan pengalaman khas yang paling diingat. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami. Memori menggunakan rekaman untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan
yang mampu tersimpan dari sini. Nah, dari sini kita bisa mengambil contoh seperti saat kita mempunyai seseorang yang sangat spesial atau berharga, dan kemudian kita mempunyai kenangan yang indah dengan orang tersebut, dan peristiwa itu sungguh sulit untuk dilupakan, bahkan terkadang kenangan itu teringat dan tanpa sadar kita sudah memulai menyimpan memori yang dari awal sudah kita buat. Nah, yang D, berpikir. Konsep berpikir adalah psikologi. Bisa dikatakan proses memanipulasi atau mengelola dan juga mentransformasi informasi ke dalam memori, di mana terdapat macam-macam berpikir, yakni deduktif, induktif, dan juga evaluatif. Dengan ini diharapkan jika seseorang bisa meningkatkan proses berpikir dengan cara yang kreatif. Psikologi Gestalt berpendapat bahwa proses berpikir seperti proses gejala-gejala psikis yang lain merupakan suatu kebulatan, dan berpikir merupakan keaktifan psikis yang abstrak yang prosesnya tidak dapat kita amati dengan alat indera kita. Nah, di sini ada istilah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Maksudnya adalah persepsi itu sebuah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dari dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Nah, dan persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi. Karena persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi ini juga dipengaruhi oleh perhatian, harapan, motivasi, dan ingatan. Contohnya seperti ketakutan. Misalnya kita melihat seseorang yang ditodongkan pisau. Ia pasti ketakutan karena takut terkena. Nah, dari proses melihat tersebut, ia kemudian akan berproses dalam dirinya untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Dan seseorang tersebut akan menganggap bahwa pisau tersebut mengancam dirinya, sehingga rasa takut itu timbul. Nah, seperti itu. Yang saya jelaskan tadi, konsep psikologi tentang manusia meliputi psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Yang kedua, proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.